Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, atat imra'atun Juhaina ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan. Datang seorang wanita dari suku Juhainah. Kemudian datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, saya melakukan sebuah perbuatan dosa yang mengharuskan untuk ditegakkan hukum. Dalam riwayat dikatakan wanita ini telah melakukan perbuatan zina dan dia hamil. Dia melakukan perbuatan zina, kemudian dia hamil. Dia datang mengatakan seperti tadi. Karena Rasulullah SAW belum melihat wanita ini dalam kondisi hamil, maka dikatakan fada'a waliyuhu faqala ahsin ilaiha. Karena wanita ini sedang hamil, kemudian beliau panggil walinya, bapaknya. Kemudian dikatakan kepada walinya ini, berbuat baiklah kepada dia. Maksudnya jangan dicela, berbuat baiklah kepada dia. Idza wada'at fa'tini, jika dia sudah melahirkan maka datanglah kepadaku. Maka setelah wanita ini melahirkan, barulah mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya di saat wanita ini datang dengan membawa bayinya sudah yang masih merah, Nabi perintahkan apa? Kamu pulang, susui dulu anakmu. Artinya agar si bayi ini mendapatkan haknya, mendapatkan ASI dari ibunya. Maka setelah kemudian anak ini, bayi ini disusui, kemudian datang lagi kepada Rasulullah, dan bayi ini sudah bisa makan. Artinya dia tidak menyusu lagi. Nah, setelah itu Rasul perintahkan, kencangkanlah bajunya dan rajamlah dia. Nah, maka kemudian wanita ini dihukum rajam. Hukum rajam itu badannya ditanam setengah, dari pusarnya ditanam. Kemudian Rasulullah perintahkan agar dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Dilempar pakai batu sampai dia meninggal, dengan batu yang tidak terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar. Seperti satu kepalan yang dipakai untuk melempari kepala badan wanita ini sampai dia meninggal. Setelah wanita ini meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan wanita ini. Kemudian melihat Rasulullah mau mensolatkan wanita ini, Umar mengatakan, ya Rasulullah, Anda mau mensolatkan dia, bukankah dia adalah seorang wanita yang berzina? Nabi bersabda, ya Umar, dia telah taubat. Dia telah taubat. Seandainya taubatnya ini dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah, maka semuanya akan kebahagiaan. Semuanya akan kebahagiaan dan mencukupkan baginya tobat-tobat wanita ini. Dan setelah itu Nabi bersabda, adakah orang yang lebih utama dari orang-orang yang mendermakan jiwanya semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat luar biasa. Mungkin kita tidak akan temui manusia-manusia seperti ini selain di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang wanita yang
berzina, Bapak Ibu sekalian. Dengan rela hati datang kepada Rasulullah untuk ditegakkan hukum. Dan hukum dari orang yang berbuat zina yang sudah pernah menikah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seorang yang sudah pernah menikah, kalau dia berzina, maka hukumannya mati. Hukumannya adalah mati. Dan bukan hanya sekedar mati, tapi dia harus mendapatkan siksaan dari rajam itu. Bayangkan, orang dilempari batu, tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar, sampai dia meninggal. Ini hukuman yang luar biasa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat besar dosanya. Dan pasti itu memiliki dampak yang sangat buruk dalam kehidupan manusia. Ya. Maka seandainya zina ini kemudian merajalela dalam kehidupan manusia, maka akan hilang keberkahan dari masyarakat tersebut dan terjadilah kerusakan nasab di tengah-tengah masyarakat. Kerusakan nasab. Kenapa? Setiap anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, maka dia adalah anak zina. Dia anak zina dan dia dinasabkan hanya kepada ibunya. Berarti dia si fulanah binti ibunya, bukan binti bapaknya. Nah, disitulah akan terjadi kerusakan nasab. Silsilah manusia itu akan rusak. Kalau semuanya tidak jelas siapa bapaknya, nanti terus berkembang di masyarakat, bagaimana pernikahan yang ada di tengah-tengah masyarakat? Bisa terjadi ya, seorang menikah dengan orang lain yang itu masih ya, keturunan bapak biologis. Nah, maka terjadi kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran besar, pelajaran yang sangat luar biasa. Di antaranya apa? Pertama, tentang besarnya pahala orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, besarnya pahala orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wanita ini disebutkan dalam hadis ini, dia bertobat dengan datang sendiri kepada Rasulullah, dan hukuman yang akan dihadapi adalah bukan hukuman ringan, hukuman yang sangat luar biasa, hukuman yang sangat berat. Dia harus dipertontonkan untuk menerima hukuman tersebut dan dia harus menerimanya sampai mati. Nah, maka ini adalah orang-orang yang kemudian betul-betul mengakui perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui betul kesalahannya dan dia siap dengan konsekuensinya itu. Maka tobatnya orang seperti ini, Rasul mengatakan, seandainya pahala tobat yang dia terima dari Allah dibagi untuk 70 orang, maka itu sudah cukup untuk tobatnya 70 orang itu. Itu besar sekali. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya di antara syarat yang harus terpenuhi dalam tobat itu adalah penyesalan dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam bertobat. Ya, ikhlas kepada Allah SWT. Karena di antara tobat yang paling utama, ya, apalagi yang berhubungan dengan tobat dosa-dosa yang ada hukumannya di dunia, dia adalah tadi menerima dengan sepenuh hati. Kan berbeda dengan tobat-tobat yang lain, kemudian seorang itu tidak menerima hukuman di dunia, dia dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi dosa ini yang dilakukan wanita ini, dia umumkan, dia sampaikan kepada Rasulullah, dan dia siap menerima konsekuensi daripada hukum tersebut. Nah, maka tentu taubat dari setiap hamba yang kemudian betul-betul ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, maka pahala orang-orang yang bertobat itu besar sekali di sisi Allah SWT. Ya, maka sebesar apapun perbuatan dosa, kalau kemudian diiringi dengan taubat kepada Allah, maka sungguh Allah pasti akan mengampuninya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah betul-betul mengampuni seluruh dosa, sebesar apapun itu, sebesar apapun. Nah, karena memang perbuatan ini sangat dilarang oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, maka Allah perintahkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan itu. Kenapa? Mendekati perbuatan itu sangat riskan. Ya, sangat riskan. Ya. Ini hal yang kemudian harus diperhatikan. Kenapa Al-Quran mengatakan jangan mendekati, jangan mendekati. Tidak dikatakan jangan melakukan, tapi jangan mendekati. Karena seorang mendekati perbuatan tersebut akan peluangnya besar sekali
dia akan terjatuh perbuatan zina itu. Nah, sehingga segala cara, segala perbuatan yang bisa melindungi seseorang dari perbuatan tersebut itu adalah diperintahkan dalam agama. Sampai dalam Al-Quran diperintahkan, hendaknya kalian wahai laki-laki yang beriman menundukkan pandangan, dan begitu juga wahai kalian wanita-wanita beriman, tundukkanlah pandangan dari lawan jenis kalian. Kenapa? Pastilah zina itu diawali dari mata. Hingga di Al-Quran secara jelas, wahai laki-laki yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian. Begitu juga wahai wanita-wanita yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian. Kenapa? Dari situlah awal mula dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini kita melihat bahwasanya zina itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Sehingga Imam Adz-Dzahabi belum menyebutkan di antara ciri-ciri dari dosa besar adalah jika perbuatan tersebut ada balasannya di dunia. Ya, jadi semua perbuatan dosa yang ada hukumannya di dunia, maka itu termasuk dalam kategori dosa besar. Ya, tadi zina karena harus dirajam, berarti itu dosa besar. Kemudian misalkan mencuri, karena orang mencuri ada hukuman potong tangan, berarti mencuri adalah dosa besar. Mabuk ada cambuk 80 kali sekali mabuk, maka cambuk itu adalah hukuman. Maka mabuk itu adalah termasuk dari dosa besar. Jadi segala perbuatan yang kemudian ada hukumannya di dunia, maka itu termasuk dalam kategori dosa besar. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita bisa melihat bahwasanya orang-orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, dia tidak boleh terkena bagian dari hukuman tersebut. Itu apa? Kenapa Rasulullah memerintah kaum wanita ini untuk pulang menunggu sampai melahirkan? Biar si jabang bayi ini tetap mendapatkan hak hidupnya. Karena jabang bayi ini tidak berdosa. Yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Begitu juga di saat kemudian datang kepada Rasulullah dalam kondisi masih merah, maka Rasulullah perintahkan, pulanglah kamu, berikanlah ASI kepada anakmu. Ini menunjukkan bahwa si anak ini tidak boleh menanggung risiko dari orang tuanya itu. Dan Rasulullah perintahkan di situ sehingga si bayi ini dia tetap mendapatkan hak dari haknya dia, yaitu hak hidup dan juga hak mendapatkan ASI dari kedua orang tuanya itu. Sehingga anak-anak yang seperti ini dia tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau dalam kehidupan masyarakat kita tidak boleh mencela ya orang yang bermaksiat seperti ini, atau termasuk misalkan tadi kita tidak boleh membuli, merendahkan anak-anak yang mungkin lahir dari kejadian tersebut. Ya, kita tidak boleh. Kenapa? Si anak ini dia tidak melakukan, dan itu adalah perbuatan daripada kedua orang tuanya. Sehingga kita tidak boleh kemudian merendahkan anak tersebut. Dia tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana hak yang kemudian diberikan kepada manusia secara umum. Kecuali apa? Kecuali adalah hak nasabnya. Ya, dia tidak mendapatkan hak nasab dari bapaknya. Kenapa? Karena pernikahan, ya, karena dia lahir dari sebuah pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang syarat rukun pernikahannya itu tidak terpenuhi. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, yang saya tekankan di sini adalah pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya, mungkin pernah kadang kita mendengar ada seorang perempuan menikah tanpa wali. Nah, ini termasuk. Kenapa? Karena syarat rukunnya tidak terpenuhi. Sehingga hubungan yang terjadi itu adalah hubungan perzinahan. Ini contoh saja ya. Jadi kapan seseorang dikatakan sebagai anak zina adalah jika dia lahir dari pernikahan kedua orang tuanya yang tidak sah. Maka dia terkena hukum-hukum seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW menggabungkan antara sifat kasih sayang dengan sifat keadilan. Ya. Sifat kasih sayang adalah bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada wanita ini. Ya. Dalam riwayat lain, Bapak Ibu sekalian,
Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Rasulullah memerintahkan orang yang melakukan zina itu untuk pulang. Ya. Bahkan apa? Beliau berharap orang yang melakukan seperti ini tidak usah menghadap Rasulullah. Tidak usah menghadap Rasulullah. Tidak usah ditegakkan hukum seperti itu. Kenapa? Cukuplah dia tutup perbuatan tersebut dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hukum asal dalam Islam adalah menutupi aib. Menutupi aib. Maka sebagaimana penjelasan para ulama, sebenarnya Rasulullah perintahkan kamu pulang. Maksudnya apa? Tidak perlu menghadap saya, tapi kamu secara sembunyi-sembunyi tutup perbuatan tersebut dan tobatlah kepada Allah. Tidak perlu kemudian diumumkan kepada siapa-siapa. Kenapa? Karena Allah betul-betul akan mengampuni jika betul-betul engkau ikhlas dalam tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kasih sayang. Begitu juga beliau melihat wanita ini dalam kondisi hamil. Wanita ini membawa bayi yang masih merah. Kasih sayang Allah begitu dan kasih sayang Rasulullah begitu luar biasa. Tetapi apa? Kasih sayang ini tidak boleh orang kemudian tidak berlaku adil. Maka apa? Beliau tetap tegakkan hukum tersebut karena sudah terlanjur dihadapkan pada beliau. Nah, sehingga dalam pengadilan Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau kasus itu sudah dihadapkan kepada hukum, maka itu harus diadili. Harus diadili. Tetapi kalau belum itu dihadapkan kepada hukum, maka dalam Islam boleh silahkan dinegosiasi, dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Kalau ada kesalahan berhubungan dengan hak Allah, maka tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat itu. Jadi bagaimana kasih sayang itu kemudian tidak menjatuhkan kita pada perbuatan kezaliman. Karena boleh jadi kasih sayang kita kepada keluarga kita, kepada anak kita, kemudian kita mengabaikan hukum yang seharusnya berlaku pada dirinya itu. Ya. Maka Rasulullah bersabda, ya Fatimah, seandainya Fatimah mencuri, ya beliau mengatakan, seandainya Fatimah mencuri, maka sayalah yang akan memotong tangannya. Ya. Padahal kita tahu bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada Fatimah. Begitu cintanya Rasulullah kepada Fatimah, putri beliau. Tetapi beliau mengatakan, seandainya Fatimah mencuri, sayalah yang akan memotong tangannya itu. Jadi kasih sayang ini dalam Islam itu sangat dianjurkan. Tetapi apa? Jangan menjatuhkan kepada kezaliman. Zalim artinya adalah tadi lawan daripada keadilan. Rasul orang yang sangat kasih sayang kepada umat ini, tapi beliau adalah orang yang sangat adil dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini Rasulullah ditegur, ya Rasulullah, apa engkau mau mensolati? Ya, apakah engkau mensolati? Padahal dia adalah orang yang sudah berzina. Ya, maka Rasul mengatakan, ya Umar, dia sudah bertobat. Ya, dia sudah bertobat. Maka seandainya dia sudah bertobat, maka tobat itu diterima oleh Allah. Maka seperti dalam hadis dikatakan, dia seakan-akan sudah tidak punya dosa lagi. Ya, tidak punya dosa lagi. Maka Rasulullah kemudian mensolati. Nah, sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar kemudian dia bertobat, jika dia meninggal, maka kewajiban kita tetap memberikan apa yang menjadi hak sesama muslim. Ya, hak sesama muslim adalah wa idza mata fa'udhu. Dalam riwayat, ya, sebagai penjelasan para ulama, jika saudara meninggal maka takziahlah, kita datang, kita solati, dan kita antarkan dia ke pemakamannya itu. Jadi orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan dosa-dosa besar kemudian dia bertobat, maka dia tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim. Jika dia meninggal, kita sholati dia. Kalau dia sakit, kita jenguk karena dia sakit itu. Ya. Dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi juga bersabda bahwasanya, adakah orang yang lebih mulia, orang yang mendermakan jiwanya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sama dengan jihad, Bapak Ibu sekalian. Wanita itu sama dengan jihad. Jihad itu orang bisa berjihad dengan hartanya untuk meraih kecintaan dan ridha Allah. Dan yang paling tinggi jihad itu adalah orang mendermakan jiwanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita ini adalah wanita yang kemudian dia mendermakan, rela menerima hukuman tersebut. Itu hukuman yang menjadikan dia meninggal, tetapi dia terima itu semata-mata karena ingin mengharapkan
ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kemudian mengorbankan apapun ya semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah pengorbanan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia berhak mendapatkan pahala ganjaran yang sangat besar. Sampai Rasulullah bersabda, tobatnya wanita ini Bapak Ibu sekalian, kalau dibagi-bagi untuk 70 orang cukup itu. Ya. Jadi kalau 70 orang berdosa, kemudian dibagi dari tobatnya wanita ini, maka itu akan mencukupi. Ya. Itu menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa dari tobat seorang wanita juwainah ini. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis ini ada dua benang merah yang luar biasa, yaitu apa? Menggabungkan antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yaitulah takutnya, hendaknya seorang itu takut melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Dosa ini hukumannya berat sekali, Bapak Ibu sekalian. Siapa di antara kita yang kira-kira mampu seperti ini? Melakukan perbuatan dosa, kemudian pengakuan diri, kemudian dia siap dengan kondisi itu bukan perkara yang ringan. Nah, sehingga hadis ini mengandung ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang terjatuh pada perbuatan zina. Itu luar biasa, berat sekali itu hukumannya itu. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak boleh menutup pintu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terbuka pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun perbuatan dosa tersebut. Ya, sehingga kita dalam menilai, dalam menghukumi orang-orang yang berbuat dosa, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh melampaui batas. Kenapa? Ada orang mengatakan, wah jelas dia tidak mungkin diampuni lagi. Wah dia paling tidak akan masuk surga. Itu tidak boleh. Kenapa? Kita melihat betul dalam hadis-hadis betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berbuat dosa sebanyak apapun, pintu tobat itu akan senantiasa terbuka. Nah, hadis ini dan juga hadis-hadis lain dan ayat itu semakna, Bapak Ibu. Artinya Allah itu selalu menganjurkan kita seimbang dalam rasa takut dan rasa berharap. Kita tidak boleh menyepelekan ini, Bapak Ibu, dalam masalah proporsional rasa takut dan rasa berharap itu. Kenapa? Dalam Islam itu ada dua sekte ekstrim yang luar biasa. Pertama adalah sekte Khawarij. Sekte Khawarij itu satu kelompok Khawarij ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, kalau kalian melihat ibadahnya orang Khawarij, kalian akan minder. Kenapa? Sholat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Bacaan Quran kalian gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Bayangkan, itu di hadapan para sahabat. Kenapa? Orang-orang Khawarij ini ibadahnya ngeri luar biasa. Cuman Rasulullah bersabda, tapi iman mereka tidak masuk tenggorokan mereka. Kenapa? Karena mereka ekstrim, saking takutnya kepada Allah. Yang mereka kaji adalah ayat-ayat yang selalu ancaman, siksa, neraka, terus itu yang dikaji. Sehingga apa? Saking takutnya mereka terhadap Allah, pengaruh dari ayat-ayat yang dikaji secara sebagian ini menjadikan mereka menghukumi orang-orang yang berbuat dosa besar, dihukumi keluar dari Islam. Nah, itu bahaya sekali, Pak Ustaz. Itu bahaya sekali. Sehingga orang yang tidak melakukan perbuatan kufur ataupun syirik, maka itu perbuatan dosa besar, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari dosa besar, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka dia tetap Muslim. Nah, maka tadi ibadah yang seperti orang-orang seperti ini, Rasulullah mengatakan, sholat kalian gak ada apa-apanya, bacaan Quran kalian gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena saking takutnya mereka kepada Allah, tapi mereka lupa akan ayat-ayat dan hadis-hadis berhubungan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan melahirkan pemahaman yang ekstrim. Ekstrim dalam menghukumi perbuatan-perbuatan yang sebenarnya Allah maafkan. Tetapi karena saking takutnya mereka seakan-akan perbuatan ini tidak dimaafkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sekte yang sama-sama menyimpang, yaitu sekte Murji'ah. Sekte Murji'ah adalah sekte yang kemudian lahir karena mereka
hanya separuh, sebagian dalam mengkaji, yaitu ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kelapangan rahmat Allah SWT. Tapi mereka tidak mengkaji tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan ancaman, siksa dan neraka itu. Sehingga orang-orang Murji'ah ini, Bapak Ibu sekalian, mereka mengatakan imannya pelaku dosa besar selama dia masih meyakini, maka sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ini sebuah penyimpangan yang luar biasa, ya, penyimpangan yang luar biasa. Sehingga orang-orang Murji'ah ini, Bapak Ibu sekalian, karena mereka bersandar dengan luasnya rahmat Allah, tapi mengabaikan ayat-ayat tentang ancaman hukuman neraka, mereka menjadi orang-orang yang terus larut dalam perbuatan dosa, dan mereka selalu mengatakan, kan pintu Allah, pintu tobat Allah selalu terbuka. Bukankah Allah Maha Kasih Sayang? Bukankah Allah senantiasa menerima tobat-tobat kita? Sehingga mereka larut dalam perbuatan dosa, dan mereka hanya bersandar dengan ayat-ayat luasnya rahmat Allah SWT. Dan ini adalah penyimpangan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah penyimpangan. Sehingga yang terbaik adalah bagaimana kita proporsional di dalam mengelola rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah perintah Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan kalian, wahai umat Islam, umat yang pertengahan saja. Tidak ekstrim kanan dan tidak boleh ekstrim kiri. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.